bukan untuk dilayani. Sehingga saudara dan saya boleh menjadi seorang pelayan atau bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Jikalau hamba Tuhan itu akhirnya menjadi beban dan penghiburan karena memang kembali perbuatannya yang tidak sesuai sebagai hamba Tuhan itu. Biarlah saudara dan saya juga mau mengingatkan. Hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai hamba Tuhan, hidup sebagai pelayan Tuhan adalah membawa berkat. Jikalau tadi kita sudah mendapatkan satu bagian daripada instruksi untuk saya dan saudara menjadi garam dan terang dunia, saudara, kembali, biarlah hidup saya dan hidup saudara juga diisi sebetulnya dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan, baik di gereja, baik di luar sana, bahkan baik di keluarga. Jangan nanti di dalam keluarga saya dan saudara mendapatkan rekomendasi negatif, karena seringkali keluarga yang lebih mengetahui bagaimana perbuatan kita, agenda kita dari hari ke hari di rumah itu, saudara. Keluarga mengetahui dengan lebih sungguh siapa nanti saya, siapa nanti saudara. Apakah saudara orang Kristen? Apakah saya orang Kristen? Apakah kita hanya Kristennya hanya di gereja dan di persekutuan, saudara? Kembali, saudara, jikalau tadi kita hanya mengatakan, ya seolah-olah jikalau kelihatannya sudah baik, it's okay, saudara. Tetapi di situ sebetulnya nantinya saya dan saudara tidak akan memiliki satu kekuatan untuk menyaksikan sebagai orang Kristen. Apakah saya dan saudara saat ini kelihatan it's okay di gereja, sebagai suami dan istri, sebagai pribadi-pribadi, kita bisa kelihatan it's okay saat ini. Tetapi di rumah tidak okay oleh istrinya dikatakan. Di rumah tidak okay oleh suami dikatakan. Bapakku tidak okay sebagai orang Kristen. Anakku sebetulnya tidak oke sebagai orang Kristen. Tidak bisa, saudara. Sehingga saat ini biarlah saya dan saudara siapapun juga, kita boleh mendapatkan satu rekomendasi dari seorang yang paling terdekat itu dikatakan bahwa kita adalah orang-orang Kristen. Bukan hanya Pak Andi yang ketemu saudara hanya mungkin seminggu sekali. Itu pun hanya sejam atau 2 jam, saudara. Jim, let the person closest to you, your family, your friends, will have a good recommendation about your life as a Christian. Because we just meet, how many? About an hour a week? 2 hours a week? So we don't really know who I am, who you are. But let the person, people who surrounds us have a good testimony about our life in Jesus Christ. So that is really important. So Mida can say that you are a good husband. And you can say that Mida is a good wife. Sama dengan saya dan saudara yang lain, saudara. Bahwa anak-anak kita memang anak-anak di dalam Tuhan. Bahwa orang tua kita adalah orang tua yang hidup di dalam Tuhan. Itu yang kita perlu dapatkan sebetulnya. Itu yang perlu saya dan saudara saat ini juga boleh renungkan bersama. Sehingga Tikhikus boleh dikirim untuk menjadi penghiburan. Dan akhirnya Paulus menuliskan damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah dan Bapa dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Seringkali saya dan saudara hilang damai sejahtera di dalam hati karena kembali situasi yang begitu menantang, situasi yang begitu sulit, situasi yang begitu menekan saudara. Apakah kembali saat ini saya dan saudara yang menderita karena hal-hal negatif seperti istilahnya tekanan, saudara? Saat ini mungkin ada orang yang menderita karena kebanyakan materi, karena hidup di dalam kelimpahan, sehingga Tuhan mereka sudah berubah. Hati mereka tidak lagi kepada Yesus yang sudah menyelamatkan, tetapi kembali sudah terpanjang pada kekayaan. Sehingga kembali sebetulnya baik mereka nantinya, saudara, yang memiliki seolah-olah kelebihan, mungkin Bill Gates ataupun orang kaya di dunia yang lain. Jangan kira mereka memiliki kehidupan yang indah di dalam dirinya, sehingga saudara merendahkan diri bahwa kita yang istilahnya hidup susah hanya melihat kepada mereka yang seolah-olah tidak memiliki kesusahan. Siapa tahu, saudara, damai sejahtera itu sebetulnya yang abadi dan kekal itu hanya dapat kita miliki jikalau saya dan saudara sudah menerima kasih Yesus. Bukan karena nanti saudara kaya. Jikalau saya kaya, saya bisa meninggalkan Tuhan.
Jikalau saudara kaya, saudara bisa meninggalkan Tuhan. Jikalau saudara tidak berpegang teguh di dalam Tuhan Yesus. Sehingga damai sejahtera yang dari Tuhan itu, biarlah saya dan saudara miliki, bukan karena keadaan. Keadaan bisa menjadi bukti menekan saya dan saudara. Tetapi melalui firman Tuhan juga melalui keadaan sebetulnya saya dan saudara dibentuk oleh Tuhan. Adakah saya dan saudara benar-benar mau berserah? Adakah saya dan saudara mau benar-benar mempercayakan hidup ini kepada Tuhan? Sehingga dari sini damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah itu sebetulnya adalah anugerah. Sehingga kembali saudara saat ini seringkali saya dan saudara hilang arah, hilang pegangan hidup karena kesusahan dunia. Jika kita kembali di dalam Tuhan, itulah sebetulnya saya dan saudara sudah mendapatkan satu kehidupan baru. Sehingga ingat kembali di luar Tuhan saudara sebetulnya hilang. Di luar Tuhan sebetulnya saya dan saudara tidak punya masa depan. Dan jika saya dan saudara sudah di dalam Tuhan, biarlah kita bertumbuh dan berakar di dalam iman. Bukan karena hal-hal yang lain yang memang di dalam kenyataan bisa membuat kita lelah dan kalah. Tetapi di dalam kenyataan kita balik hal-hal yang melelahkan itu menjadi satu tantangan iman untuk saya dan saudara juga boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kembali saudara dari 2 Timotius pasal yang ketiga. Dari 2 Timotius pasal yang ketiga, mari kita baca bersama 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 12 dan 13. 12, 13, 14, mari kita baca bersama. 2, 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Sehingga saudara kembali, biarlah saudara yang menyaksikan, bahkan saudara yang akhirnya disaksikan oleh orang. Apakah kita hidup di dalam kejahatan sebagai orang Kristen? Apakah kita saat ini mengerang karena saya dan saudara memang hidup di dalam derita dosa yang menguasai sekitar kita, saudara? Jika saya dan saudara saat ini mengerang, itu sebetulnya normal. Karena selama saya dan saudara hidup di dalam dunia ini, kita tidak akan lepas daripada permasalahan. Kita tidak akan lepas daripada satu tantangan. Tetapi seperti lagu tadi boleh menghibur saya. Hanya Bapa di surga yang sudah menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Itu yang boleh menimbulkan satu harapan baru. Itu yang boleh menimbulkan satu kekuatan baru untuk kita tidak lepas harapan di dalam Tuhan. Untuk saya dan saudara tidak berpegang pada kemewahan dunia ini yang begitu tambah luar biasa, saudara. Yang begitu tambah membuat iman saya dan iman saudara juga bisa melenceng. Saudara mengikuti perkembangan teknologi aja, dari elektronik, saya dan saudara bisa meninggalkan Tuhan. Telepon saudara bisa saudara pakai untuk apa saja. Bisa internet, bisa video, bisa YouTube dan sebagainya, saudara. Biarlah itu menjadi satu peringatan yang baik. Jangan pakai perkembangan teknologi untuk hal-hal yang akhirnya membuat saudara sesat dan saya sesat. Karena kejahatan akan bertambah, kesesatan akan menyelinap di antara saya dan saudara. Tetapi untuk kita tetap mengingat apa yang sudah kita terima melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga dari sini kita boleh mendapatkan bagian terakhir dari ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang. Untuk siapa saudara di situ dikatakan? Yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Biarlah itu adalah bagian saya. Biarlah itu adalah bagian saudara yang mau mengasihi Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Sehingga karunia itu boleh menyertai saya, boleh menyertai saudara. Ingat susahnya hidup ini, kita juga boleh ingat. Kita boleh mendapat